butir yang saya pikirkan di damar langit yang belum sempat dikeluarkan. Indonesia memang harus bergerak cepat, tapi siap-siap berlari jauh. Nobody knows sampai kapan kehebohan, gonjang-ganjing, chaos, disorder yang terjadi di dunia ini bukan hanya berkaitan dengan ekonomi, tapi juga berkaitan dengan geopolitik dan keamanan internasional. Oleh karena itu yang paling tepat menurut saya, for us, untuk Indonesia, berjaga-jaga, melakukan antisipasi, mempersiapkan segalanya. Jika yang terburuk datang, Indonesia sudah siap. Memang ada yang mengatakan, hoping for the best and preparing for the worst. Itu bagus, tapi itu menurut saya lebih pasif. Menurut saya, more than that, kita juga harus say something, do something, and menjadi part of the solution. Saya yakin Indonesia bisa. Dengan apa yang kita miliki sekarang ini, kita adalah punya kemampuan sebagai middle power untuk engage constructively di kawasan kita ataupun di dunia, baik dalam kaitan ekonomi, politik, dan keamanan internasional. Hadirin yang saya hormati, menurut pandangan saya, 30 tahun saya mengabdi di TNI, sebagai jenderal saya tahu tentang geopolitik, tentang situasi perdamaian dan keamanan dunia, tentang seberapa vulnerable, seberapa riskan kawasan kita. Misalnya terjadinya perang besar di Asia Timur dan Asia Tenggara, perang besar di Timur Tengah, perang besar di Eropa. Saya tahu. Dan anything can happen. Kalau situasi geopolitik, politik internasional masih seperti ini dan bahkan makin eskalatif. Saya membaca 2 buku novel yang saya beli di Jepang dan yang kedua di Chicago, yang judulnya adalah, atau tema dari novel itu ditulis oleh seorang mantan admiral, paham tentang situasi peperangan di laut, yang menggambarkan tahun 2034 sangat mungkin terjadi perang besar di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Satu lagi buku yang mirip, 2054 sangat mungkin terjadi peperangan besar pada tingkat global. Setelah saya baca dengan seksama, saya punya pikiran lain sambil berterima kasih. Karena itu realistik sekali, bisa miscalculate, bisa terjadi insiden on the ground without superior military orders, tetapi can happen kalau situasinya panas seperti ini. Oleh karena itu, sambil menikmati novel itu, saya berpendapat dunia sebenarnya masih punya resources, masih punya jalan untuk mencegah terjadinya perang besar itu, baik di Mandala Pasifik, Mandala Timur Tengah maupun Mandala Eropa. Can be avoided, can be prevented. Oleh karena itu, Indonesia harus bisa menjadi bagian, utamanya di Mandala Asia Pasifik, untuk mencegah peperangan besar seperti itu yang pasti akan menimbulkan keporak-porandaan kawasan kita, dunia kita. Jadi pertama saya ingin mengingatkan dari sisi geopolitik dan keamanan internasional yang juga menjadi bagian dari diskusi panel kita hari ini. Yang kedua, tentang dinamika ekonomi global. Yang diharapkan itu adalah ekonomi dunia yang makin tumbuh inklusif dan berimbang. Ekonomi dunia yang berimbang, kemudian
perdagangan dan investasi ekonomi membawa manfaat bagi semua bangsa, dan boleh dikatakan dunia memiliki stabilitas ekonomi yang bagus. Itulah our goal, our objective. Saya masih ingat ketika terjadi krisis 2008-2009, saya aktif menghadiri G20 Summit, mulai dari Washington DC ke London dan seterusnya kemana-mana. Bagaimana segera stop the bleeding, kemudian bagaimana memulihkan kembali ekonomi dunia yang tidak mudah. Kita merasakan bertahun-tahun kita ingin memulihkan ekonomi global dari goncangan global economic crisis. Perdebatan di London, ini mana yang penting? Deregulasi, kemudian reformasi, atau stop the bleeding, bentrok antara Eropa dengan Amerika Serikat. Dan saya masih ingat, mengapa tidak dua-duanya? Mengapa harus memilih? Saya hanya ingin menyampaikan, sekali terjadi goncangan ekonomi, tidak mudah untuk mengatasinya, dan kosnya sangat tinggi, apalagi kalau perang tarif, perang dagang ini menjadi-jadi. Bagaimana kalau global growth down? Bagaimana kalau unemployment meledak di mana-mana? Bagaimana kalau inflasi terjadi di belahan bumi dunia? Bagaimana nasib negara-negara miskin? Bagaimana kalau debt crisis? So, sama. Mengapa tidak? Kalau kita menjadi bagian dari solusi, say something, do something once again, agar ini tidak makin menjadi-jadi. Paham, kita juga memiliki batas kemampuan. Tapi why not, nice try. Untuk apa yang bisa kita lakukan menyelamatkan perekonomian dunia yang dipicu dari perang tarif dan perang dagang sekarang ini. Yang ketiga, kita cemas.